warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Dan pagi ini kita akan mengambil hadis yang ke-13. Al-hadithu Al-thalithu ashar. Al-hadithu Al-thalithu ashar. Hadis yang ke-13. Al-Imam meletakkan hadis apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahihnya, di dalam dua kitab sahih mereka. Datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Imam berkata di sini an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Yang artinya dari Abu Hamzah. Ini kunyahnya Anas bin Malik, Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah, pembantu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah salah satu dari kalian beriman, tidaklah salah satu dari kalian beriman hingga ia mencintai saudaranya, hingga ia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ma di sini mestinya ada huruf kaf ya, kama yuhibbu li nafsihi. Dalam riwayat yang lain ada kafnya, kama yuhibbu li nafsihi. Ya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat Muslim yang lainnya, ada ziyadah di sana, atau ada ibdal, pergantian lafaz. Ya, ada pergantian lafaz pada kalimat li akhihi. Ya, pada kalimat li akhihi. Ia mengatakan hatta yuhibba li jarihi. Hatta yuhibba li jarihi. Yani jim ya, jar, jim alif ra, jar, li jarihi. Artinya hingga ia mencintai tetangganya. Hingga ia mencintai tetangganya. Sebagaimana kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalimat akhi pada riwayat Muslim itu dalam satu riwayatnya ada menyebutkan li jarihi, bukan li akhi tapi li jarihi. Hingga ia mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Apakah ini terjadi perbedaan pendapat atau terjadi perbedaan makna? Al-jawab tidak. Ya, karena hadis itu yufassiru ba'dhum ba'dha. Karena hadis itu yufassiru ba'dhum ba'dha, saling mentafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Karena bisa jadi tetangga kita itu adalah saudara kita. Tetangga kita adalah saudara kita, maka kita harus mencintai, karena ini bagian daripada keimanan, harus mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri. Ya, bahkan lebih umum lagi, kalau seandainya tetangga kita bukan sesama muslim, bukan muslim, tetap kita harus memperhatikan mereka. Ya, memberikan hak mereka, karena dalam tafsir para ulama, hatta yuhibba li akhihi, hingga ia mencintai saudaranya, yakni mencintai saudaranya muslim atau mukmin. Hatta yuhibba li akhihi muslim. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya muslim. Maka yang dimaksud dengan li akhi di sini adalah akhul muslim. Akhul muslim. Yang dimaksud dengan saudaranya di sini adalah saudara sama muslim. Tapi pada hadis Imam Muslim itu lebih umum, al-jar, tetangga. Karena bisa jadi atau kadang terjadi, bahkan sering terjadi, tetangga kita non-muslim. Tapi Islam mengajarkan wajib bagi kita
berbuat baik kepada tetangga. Wajib kita mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri. Tentunya kadar atau makna mencintai sesama saudara muslim dengan mencintai non-muslim ini berbeda maknanya. Yang dimaksud mencintai non-muslim ini tentunya akan bertentangan dengan Al-Quran, tetapi yang dimaksud adalah memperhatikan mereka, ya, memperhatikan mereka untuk berbuat baik kepada mereka sebagaimana kita memperhatikan diri sendiri dan memperhatikan apa yang terbaik buat kita. Itu yang dimaksud, ya. Jadi bukan yang dimaksud adalah kita berkasih sayang terhadap non-muslim, bukan. Karena hak tetangga itu sangat-sangat tinggi sekali di mata Islam. Bahkan Jibril senantiasa menasihati Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai beliau, Nabi kita, menyangka bahwa tetangga itu mewariskan, sampai-sampai meyakini bahwa tetangga sebelah kita ini mewariskan harta yang kita miliki, sampai seperti itu karena saking besarnya hak tetangga yang harus ditunaikan. Ya, ini yang diajarkan dalam Islam. Jadi tidak boleh kita menzalimi tetangga. Mungkin yang jadi permasalahan adalah nanti bagaimana kalau tetangga kita yang zalim? Bagaimana tetangga kita yang zalim? Tetangga kita yang nggak suka dengan kita? Ya kita tidak boleh membalas dengan ketidaksukaan. Tidak boleh membalas dengan kezaliman kalau mereka berbuat zalim. Ya, kita hanya minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla atas kezaliman dari orang yang zalim, termasuk tetangga kita. Ya, tidak boleh membalas. Biarkan Allah yang membalas. Karena balasan dari Allah, ya ikhwah, itu sangat memuaskan hati kita. Beda kalau kita sendiri yang balas, terkadang kita tidak puas. Biarkan Allah yang membalas. Tapi kita tetap berbuat baik pada mereka karena Allah yang memerintahkan. Karena Allah yang memerintahkan. Dan ini syariat yang sangat berat. Apa nih, Pak? Antum maju ke depan, Bapak silakan. Itu teman-teman kita nggak kebagian tempat. Atau yang di sini yang ngumpul bisa geser ke sana. Bisa geser ke sana. Bisa geser ke sebelah itu lijarihi. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Penguatan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari di nomor hadis 13. Ya, bisa dicatat, bisa dilihat nanti. Imam Bukhari meriwayatkan di nomor hadis 13. Sementara Imam Muslim meriwayatkan di nomor hadis 45. Imam Muslim meriwayatkan hadis di nomor 45. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini gurunya Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam musnadnya di nomor hadis 13.874. 13874. Ini dalam musnad. Hanya saja dalam riwayat Imam Ahmad ini ada ziyadah. Dalam riwayat Imam Ahmad ini ada ziyadatun minat thiqat. Tambahan dari perawi yang thiqat. Ya, tambahan dari perawi yang thiqat. Apa ziyadahnya? Di akhir lafaz itu ada kalimat minal khair. Ada kalimat minal khair yang artinya dari kebaikan. Jadi lafaznya Imam Ahmad begini.
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Itu ziyadahnya Imam Ahmad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ada ziyadah. Ada ziyadah dari perawi yang thiqat. Bisa dirujuk di Musnad Imam Ahmad dan isnadnya sahih. Sanadnya sahih. Disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud dalam Takhrijul Musnad dan juga Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang tambahan minal khair insyaallah ada pembahasannya nanti. Yang pertama kita membahas tentang rawi terlebih dahulu. Rawi, yakni tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Anas bin Malik. Yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkunyah Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram Al-Ansari, bin Zaid bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi Anas bin Malik ini dari suku Khazraj, dari kabilah Khazraj yang termasuk dalam kaum Ansar. Anas bin Malik dari suku Khazraj, dari kabilah Khazraj, dari kaum Ansar. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim ini kunyah. Kita lihat siapa nama aslinya Ummu Sulaim. Berbeda pendapat para ulama siapa nama aslinya. Tapi yang tertulis dalam kitab sejarah atau kitab sirah itu namanya Ar-Rumaysa. Ar-Rumaysa binti Milhan. Ini ibunya Anas bin Malik. Ar-Rumaysa binti Milhan. Ar-Rumaysa itu tulisannya alif ram, ra, mim, ya, sad, alif, hamzah. Ya, alif, hamzah itu Rumaysa. Bukan Rumaysah, bukan Rumaysa. Binti Milhan. Ini ibunya Anas bin Malik. Dan terkenal dalam hadis. Beliau min ahli jannah. Ummu Sulaim ini termasuk ahli jannah. Rumaysah binti Milhan. Termasuk anaknya juga Anas bin Malik min ahli jannah. Termasuk ahli surga. Dia yang membantu Nabi. Ya, khadim. Bukan abid, bukan hamba sahaya atau hambanya Nabi, bukan, tapi khadim. Pembantu. Beda khadim dengan al-abid. Ya, dengan abdun beda. Kalau khadim ini biasanya ya kita sebut dengan karyawan ya. Atau wakaf seseorang untuk membantu. Seperti ini ayahnya bilang, "Nak, kamu bantu Ustaz Fulan." Ini namanya namanya wakaf. Diberikan anaknya untuk membantu Ustaz Fulan, bantu, kebutuhannya dibantu. Itu namanya wakaf. Anak ini menjadi khadim namanya, bukan menjadi abdun, bukan menjadi budak, tapi khadim, pembantu.
Dan pembantu Nabi, pembantu orang yang mulia, maka dia derajatnya mulia. Khadim orang yang mulia itu derajatnya mulia, bukan jongos, bukan. Keji sekali lah pada jongos. Berarti itu jadi jongos? Enggak, khadim mulia. Khadim ini lafaz yang mulia. Ingat apa gelar Raja Salman? Raja Salman bin Abdul Aziz, Raja Saudi ini apa? Khadim Al-Haramain, Khadimul Haramain, yang membantu memenuhi kebutuhan dua tanah haram. Ini mulia, sangat mulia. Khadim. Makanya kalau kita seandainya ini mencari orang yang untuk membantu kebutuhan kita, ya, ini membantu rumah tangga, tidak boleh kita semena-mena. Dia karyawan, dia mulia, dia manusia biasa, dia sejajar dengan kita. Cuman kita aja mungkin lebih ya lebih banyak mungkin hartanya untuk memberikan mukafaah kepadanya. Tapi derajatnya sama, nggak boleh kita semena-mena terhadap pembantu. Dia karyawan kita, dia setara dengan kita dari sisi insan, dari sisi manusia. Bukan hamba sahaya, apalagi untuk dilecehkan, tidak boleh. Khadim Anas bin Malik, khadimun Nabi, ini mulia. Bukan abdun Nabi, bukan, tapi khadimin Nabi, pembantu Nabi yang membantu mengurusi kebutuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, di dalam rumah tangganya untuk berdakwah. Dan ini yang diwakafkan oleh Ummu Sulaim. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah saat awal pertama kali hijrah, ya, awal pertama kali hijrah, semua kaum Ansar mereka bersedia untuk memberikan apa yang mereka miliki untuk membantu Nabi. Diberikan sedekah untuk beliau. Ada yang memberi tanah, ada yang memberi rumah, banyak sekali. Ada yang memberi macam-macam. Bahkan dikasih kebun. Ya, dikasih kebun. Demikian juga bukan hanya pada Nabi, pada sahabat muhajirin yang lainnya, kaum Ansar, sampai ada yang apa? Sampai ada yang ingin berbagi istri, coba. Istrinya lebih dari satu, dibagi. Silakan, Anda pilih istri saya yang mana. Kalau Anda mau, saya talak dia. Masya Allah, sampai seperti itu mereka. Ya, apalagi kepada Nabi. Nah, Ummu Sulaim pada waktu itu beliau belum menikah dengan Abu Talha, masih dengan suaminya yang dulu. Dia tidak memiliki apapun kecuali anak, yaitu Anas bin Malik. Apa yang harus diberikan kepada Nabi? Kemudian beliau melihat Anas bin Malik, diantar Anas bin Malik, atau dibilang dulu, kamu harus membantu orang yang mulia ini. Diantar Anas ini kepada Nabi. Ini anak saya wakafkan untuk membantu urusan. Masya Allah. Jadilah pada waktu itu Anas bin Malik membantu Nabi berkat dari sedekah atau wakaf. Wakaf Ummu Sulaim kepada Nabi. Anas bin Malik diwakafkan untuk membantu Nabi. Maka sehari-hari Anas bin Malik berada dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membantu membawakan sandalnya, membantu membawakan air wudunya, membantu menyiapkan segala sesuatu kebutuhan beliau. Anas bin Malik. Ini disebut dengan khadimun Nabi, dan ini mulia. Maka dari sini menunjukkan bahwa kita kalau ingin wakaf bukan hanya tanah. Kadang kita kalau dikatakan wakaf itu berpikir, oh ini harus tanah. Enggak harus tanah. Apapun yang kita miliki, benda hidup atau benda mati, apalagi dalam rangka perjuangan dakwah, apapun kita infakkan, kita wakafkan, itu bagian daripada sedekah. Ya, anak kita wakafkan, sampai seperti itu. Anak diwakafkan untuk membantu perjuangan. Ya, nah, jadi wakaf itu luas. Kemudian diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Anas bin Malik pada waktu itu usianya 10 tahun. 10 tahun di sini kelas berapa? Kelas 5 ya? Kelas 5 SD 4. Kalau
4, kalau nggak 4, 5. Kelas 4 atau kelas 5 SD sudah diwakafkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau itu lahir 8 tahun sebelum hijrah. Kalau tidak salah, 8 tahun sebelum hijrah. Qabla hijrah. Jadi 8 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan wafat sekitar hampir mendekati 101 abad ya, 93 Hijriah kalau tidak salah. Wafatnya 93 Hijriah. Dan umur beliau 100 lebih, kalau tidak 102, 103 tahun. Jadi itu berkat dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau karena saking khidmatnya, saking perhatiannya, khusyuknya untuk membantu Nabi, dan betul-betul ia curahkan jiwa dan raganya untuk membantu Nabi, maka ia mendapatkan hadiah dari Nabi. Dan hadiah ini tidak bisa dihitung mulianya, tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur kemuliaannya. Apa itu? Doa. Doanya ma'ruf, dan kita boleh berdoa dengan lafaz ini, mengikuti Nabi untuk mendoakan Anas. Apa itu doanya? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu wa adkhilhul jannah. Masya Allah. Ya, dan ini selalu saya baca itu ketika berdoa untuk saya dan juga anak dan keluarga saya. Allahumma akthir malahu, ya Allah, banyakkan hartanya. Allahumma akthir malahu, banyakkan hartanya. Wa waladah, dan anaknya. Wa barik, dan berkahilah untuknya fima a'taitahu, pada apa yang engkau berikan kepadanya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Yang 3 terkabul. Hartanya banyak, anaknya banyak, ya, dan berkah. Beliau dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan, saya menunggu yang keempat dari doa Nabi, yaitu apa? Wa adkhilhul jannah, dan masuk ke dalam surga. Dan terbukti semuanya. Harta Anas bin Malik itu banyak. Punya kebun kurma, itu bukan lagi dataran rata hektaran, bukan, 2 bukit. Kurmanya itu 2 bukit. Kalau kita paling kan 2 hektar, 3 hektar, enggak. Ini 2 bukit. Bukit tinggi, jabal. 2. Dan setiap panen itu setahun 2 kali. Dan kurmanya apa? Kurma kelas tinggi, ajwa. Tapi di Basrah. Ya, di Basrah. Kelas tinggi, kurma Madinah ada di Basrah. Ya, itu kurmanya Anas bin Malik. Itu setiap panen 2 kali, 2 bukit itu panen. Berlimpah ya. Ya, dan kualitasnya tinggi. Kalau kualitas tinggi kan berarti mahal. Dan itu yang terjadi. Banyak harta Anas bin Malik. Kaya Anas bin Malik. Kaya. Kalau bahasa kita mungkin jadi bohir gitu ya. Konglomerat. Kaya Anas bin Malik. Dan bukan hanya kurma usahanya, ada usaha-usaha yang lain. Usaha susu, binatang, ternak, dan lain sebagainya. Hartanya banyak. Berkat doa Nabi. Kemudian wawaladahu, dan anak, banyakkan anaknya. Anaknya pun banyak. Berbeda pendapat para ulama, ada yang mengatakan 60, tidak, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60, bahkan ada yang mengatakan 100. Anak bin Malik. Anak 100 kayak gimana ya? Sampai anak sendiri nggak mengenali nama anaknya karena saking banyaknya. Ini siapa namanya? Saking banyaknya anaknya 100, kayak gimana coba? Kita 3 aja ada ribet repot gitu ya. Ini 100 gimana coba? Ya, 100, anaknya 100, ada gimana gitu, banyak. Dan hidupnya berkah, panjang hidupnya.
usianya sampai 100 tahun, 1 abad, dan mengalami beberapa khalifah, ya, beberapa khalifah, dan konon beliau mengetahui keruntuhan kerajaan atau khalifah Muawiyah, mendekati keruntuhan kerajaan atau khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Anas bin Malik. Dan usianya 1 abad lebih, beliau mengalami dharir, kebutaan. Ya, ini mungkin penyakit apa yang kita kenal dengan katarak itu yang bikin buta, ya. Katarak. Beliau mengalami kebutaan, tapi ilmunya tetap. Dan pada usia 100, beliau masih bisa menyampaikan ilmu dan tidak lupa. Tidak pikun Anas bin Malik itu. Menyampaikan hadis itu tetap lancar dan tidak pikun. Itu Anas bin Malik. Ya, usianya sampai usia 100. Makanya beliau di akhir hidupnya mengatakan, saya menunggu yang keempat. Yaitu bukan istri, bukan. Saya menunggu yang keempat, maksudnya saya menunggu masuk ke dalam surga. Dan ini, ya, Anas bin Malik, sahabat yang mulia, hidup bersama dengan yang mulia, hidup mulia bersama dengan yang mulia, dan mati dalam keadaan mulia. Ini Anas bin Malik. Kalau kita katakan Anas bin Malik ini sahabat yang paling bahagia dunia dan akhirat, gak pernah sengsara. Ya, hidup kaya, mati masuk. Kan kita kan gitu, ya. Hidup kaya, mati masuk surga. Itu Anas itu. Anas bin Malik. Hidup kaya, mati masuk surga. Nanti di surga menemani Nabi lagi. Ini Masya Allah. Takdirnya begitu bagus Anas bin Malik. Takdirnya begitu bagus. Hidup kaya, mati masuk surga, dan surganya bersama dengan Nabi. Masya Allah. Siapa yang nggak mau kayak gitu? Ya, siapa yang nggak mau kayak gitu? Dan di dunia mulianya bukan hanya sekedar mulia harta, tapi mulia ilmu. Ilmunya tinggi Anas bin Malik itu. Bahkan perawi datang kepadanya untuk meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Majelisnya Anas bin Malik itu besar untuk menyampaikan hadis. Dan Anas bin Malik ketika menyampaikan ilmu, itu bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, beliau pun juga menyampaikan hartanya untuk dibagikan. Menyampaikan hartanya untuk dibagikan. Itu Anas bin Malik, subhanallah. Jadi hidup mulia, kaya, mati masuk surga. Dan sudah doa Nabi wa adkhilhul jannah itu menunggu. Artinya bisa menjadikan jaminan bahwa beliau min ahli jannah. Karena memang para sahabat secara umum ahlul jannah. Para sahabat secara umum adalah termasuk penduduk surga. Nah, wallahu a'lam. Nah, kita mendoakan pada anak-anak kita atau pada diri kita sendiri atau anak kita sambil digendong atau mungkin dipegang kepalanya atau mungkin usianya sudah besar 10 tahun, pegang kepalanya, rangkul atau apapun lah. Berdua dengannya doa, Allahumma aghfir ma'lahu. Ya Allah, banyakkan hartanya. Wa waladahu, dan anak. Jangan takut doanya dengan anaknya, karena sebagian mereka mau banyak harta tapi nggak mau banyak anak. Ya, hartanya mau, anaknya nggak mau. Akhirnya dia lompatin doanya, Allahumma aghfir ma'lahu wa barik lahu fima a'tait. Anaknya nggak disebutin. Padahal rangkaiannya seperti itu, harta dan anak. Ya, dasar manusia, dikasih anak nggak mau gitu ya. Padahal para sahabat dulu itu sangat berbangga dengan bila mereka itu banyak anak, dan anak itu bagian daripada kemuliaan pada waktu itu. Banyak anak itu orang yang mulia. Kalau di kita banyak malaha wa waladaha wa barik laha fima a'taitaha wa adkhilhal jannah. Ini doa yang sangat luar biasa. Ya, jangan kita justru mendoakan buruk. Dan memang ini kan doa yang kita inginkan, ya. Doa yang kita inginkan supaya harta kita banyak dan juga kita diberkahi dan di akhirat masuk ke dalam surga. Nah, beliau tinggal, tadi sudah disebutkan, beliau tinggal di Basrah
wafat pada tahun 93 Hijriah. Dan di Basrah beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Paling terakhir meninggal dunia. Ini tidak secara mutlak ya, karena di tempat-tempat lain, ini di Basrah saja beliau yang paling terakhir dari sahabat, karena sahabat itu menyebar ya. Ada di Kufah, ada di Basrah, ada di Damaskus, ya menyebar. Nah di Basrah sahabat yang paling terakhir meninggal adalah Anas bin Malik. Ya, di tempat yang lain itu ada yang lebih akhir lagi. Ketika Anas bin Malik wafat, bukan berarti sahabat masih habis, tidak. Ada beberapa sahabat, termasuk diantaranya Tufail, Abu Tufail, Amir bin Wasilah. Ini yang paling terakhir. Yang paling terakhir di seluruh dunia sahabat meninggal yaitu Amir bin Wasilah. Amir bin Wasilah ini sahabat yang paling terakhir meninggal dunia setelah Anas bin Malik. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian tentang gharibul hadis, yang kedua tentang gharibul hadis, yakni kosakata hadis. Hadis ini berbicara tentang cinta. Hadis ini berbicara tentang cinta dan dikaitkan dengan keimanan. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain, ia mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam riwayat Imam Ahmad, seperti mencintai dirinya sendiri minal khair, dari kebaikan. Nah, kemudian tentang cinta menurut syar'i atau istilahi, sebentar, lafaz cinta ini dipakai oleh semua orang dalam tatanan ilmu, dalam ranah ilmu, baik filsafat maupun yang lain. Dan semua orang, setiap mereka memiliki sifat ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka memiliki cinta. Dan cinta ini adalah sifat, kalau bahasa kita ini cinta ini sifat induk, induknya sifat. Induknya sifat. Dengan cinta orang timbul terkadang kebencian. Dengan cinta timbul kasih sayang. Dengan cinta atau karena cinta orang bisa marah. Karena cinta orang bisa bijak. Karena cinta orang bisa tunduk. Karena cinta orang bisa membangkang. Jadi sifat cinta ini ada sifat induk yang melahirkan sifat yang lain. Cinta itu sifat induk, paham ya? Sifat induk yang bisa melahirkan sifat yang lain. Ya, terkadang karena cinta orang ini bisa temperamen, bawanya marah aja karena dia mencintai. Ya, sebaliknya karena cinta pun terkadang orang bisa timbul sayang, bisa lembut. Karena cinta. Karena cinta orang bisa membangkang. Karena cinta orang bisa tiba bisa ikut. Jadi cinta itu sifat induk yang melahirkan sifat yang lain terkadang. Ya, yang melahirkan sifat yang lain. Bukankah orang-orang yang membunuh khulafaur rasyidin itu dikisahnya disebabkan karena cinta, dia berani membunuh. Karena cinta dia marah kepada khalifah. Cinta kepada yang lain tentunya ya. Disebabkan karena cinta dia berani membunuh. Cinta, jadi cinta ini sifat induk. Bila berada pada posisi buruk, maka dia buruk. Bila berada pada posisi baik, maka dia baik. Cinta itu sifat induk. Ya. Makanya benar kata orang, jangan main-main dengan cinta. Ya, jangan main-main dengan cinta. Tempatnya yang baik sehingga membawa kepada kebaikan. Ya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
membawanya atau mengajarkan kepada kita untuk mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Seperti kita mencintai diri kita sendiri. Contohnya, kita tidak mau untuk masuk ke dalam api, maka cegah saudara kita untuk tidak masuk ke dalam api. Ya, ke dalam api. Sebagaimana kita tidak mau masuk ke dalam api. Sebagaimana kita tidak mau masuk ke dalam api. Jadi saat kita takut untuk menderita, maka cegah saudara kita agar supaya tidak menderita yang seperti kita takuti. Ini yang dimaksud. Jadi mencintai seperti mencintai diri sendiri. Apalagi terkait dengan saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan. Maka ketika mereka menderita, kita bayangkan bagaimana kalau kita berada pada posisinya. Alangkah menderitanya seperti dia. Itu yang disebut dengan kita mencintai diri kita sendiri. Mencintai mereka seperti mencintai diri kita sendiri. Maka saat kita merasakan apa yang mereka rasakan, maka biasanya kita melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka seperti diri kita menyelamatkan diri kita sendiri. Itu anak muda itu. Bangun. Antum maju. Dan pembahasan hadis pada hadis ini, maudhu'ul hadis, kalau bahasa kita, tema hadis ini adalah manazilul iman, min manazilul imani mahabbatul khair lil ikhwan. Min manazilul iman mahabbatul khair lil iman. Di antara kedudukan iman adalah mencintai saudara dalam kebaikan. Mencintai saudara, mencintai ikhwan, saudara-saudara kita dalam kebaikan. Dan ingat, hadis ini tidak bisa dibawa kepada syahwat. Karena sebagian kaum muslimin, para pemuda yang jatuh cinta kepada ya saling mencintai antara laki dengan wanita dan berdalih pacaran dengan hadis ini. Saya mencintai dia seperti mencintai diri saya sendiri. Syahwat di dalamnya. Sementara dia tidak ada tadi ikatan pernikahan. Ini tidak benar. Ya, ini meletakkan hadis bukan pada tempatnya. Ya, meletakkan hadis bukan pada tempatnya. Kemudian hadis ini dikatakan oleh para ulama annahu rubul Islam. Annahu rubul Islam. Hadis ini adalah seperempat Islam. Maksudnya seperempat Islam, bahwa hadis ini adalah berada pada ranah adab dan akhlak. Karena Islam itu terdiri dari apa? Akidah, ibadah, akhlak, ya, dan halal dan haram. Ya, saya ulangi, ibadah, ibadah, manhaj, halal dan haram atau fikih, akidah, akhlak, akidah, manhaj, halal dan haram, dan akhlak. 4. Ya, 4. Dan mahabbah tadi sudah saya katakan, ini merupakan induk dari segala sifat yang melahirkan sifat yang lain. Maksudnya sifat akhlak. Sifat akhlak. Sehingga ini merupakan seperempat daripada Islam yang menjadi induk dari akhlak-akhlak yang lainnya. Ya, yang menjadi induk dari akhlak-akhlak yang lainnya.
Karena hadis itu terdiri dari niat, hadis innamal a'malu binniyat, kemudian man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, kemudian innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, kemudian yang terakhir ya ini ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena ini usul daripada hablum minan nas, usul dasar dalil yang menunjukkan bahwa kita wajib untuk hablum minan nas, hubungan antar manusia, dan hubungan antar manusia harus dilandasi dengan al-mahabbah, harus dilandasi dengan al-mahabbah, dan mencintai manusia seperti mencintai diri kita sendiri. Seperti mencintai diri kita sendiri. Kalau kita melandaskan hablum minan nas dengan hadis ini, maka negeri ini akan damai. Ya. Atau di mana tempat kita berada dalam kedamaian. Kita berada dalam kebahagiaan. Ya, kita berada dalam kebahagiaan. Ini usul daripada hablum minan nas. Nah, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Makna secara mujmal dari hadis ini, Asy-Syarh al-Ijmali, dikatakan oleh Syekh Salim bin Eid al-Hilali hafizahullah taala, yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-'abd al-mu'mina la yablugha kamal al-iman hatta yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi min khairi ad-dunya wal-din. لأن هذا مقتضى الأخوة الإيمانية. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa seorang hamba yang mukmin tidak akan sampai atau tidak akan mencapai kesempurnaan iman hingga ia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Dan ini pada khairid dunya wad din, pada kebaikan dunia dan agama. Karena ini adalah bagian daripada al-ukhuwatul imaniyah, persaudaraan keimanan atau persaudaraan sesama mukmin. Jadi ini bagian daripada kesempurnaan iman. Iman tidak akan sempurna bila tidak dilandasi dengan mencintai sesama muslim seperti mencintai diri sendiri. Dan lafaz la yu'minu di sini tidaklah beriman, ini bukan la nafiyah. Ya. Dan bukan la untuk menunjukkan kufur, keluar dari iman. Ketika dia tidak mencintai saudaranya, maka dikafirkan, tidak. Maksudnya la di sini adalah la yu'minu ahadukum kamalal iman. Maksudnya seperti itu. La yu'minu ahadukum kamalal iman. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan kesempurnaan iman. Maksudnya adalah tidak sempurna keimanan kalian bila tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Itu tidak sempurna keimanannya. Jadi bukan berarti la yu'minu di sini tidak beriman artinya berarti dia kafir kalau tidak beriman. Tidak, bukan begitu maknanya. Ya, la di sini adalah la nafi lil kamal, la penafian untuk kesempurnaan, bukan la penafian lil abad. La nafi lil kamal, la penafian untuk kesempurnaan. Artinya saat orang hilang kecintaannya terhadap saudaranya seperti ini, bukan berarti langsung dikafirkan kalau dia mukmin. Dia mukmin, tapi sama saudaranya galak, sama saudaranya keji, sama saudaranya dia tidak baik-baik saja, tidak melakukan hubungan yang baik, bahkan boro-boro mencintai seperti mencintai diri sendiri. Ya, sama saudaranya selalu berbuat zalim dan dia tidak merasakan penderitaan saudaranya. Atau bahasa kita bodoh amat dia menderita atau tidak, terserah. Dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, tidak. Maka ini bukan langsung kita berarti kafir karena Nabi bersabda demikian, tidak. Ini kesempurnaan keimanan.
berarti keimanannya belum sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Bukan berarti dia hilang keimanannya lalu dikatakan kafir, bukan. Ya, ini yang harus perhatikan. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri, ini bagian daripada iman. Seorang mukmin hendaknya ia memiliki sifat ini, memiliki sifat cinta, terutama mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Seperti mencintai diri sendiri. Meskipun dalam prakteknya ketika kita mengalami bahaya di perjalanan atau di sebuah tempat mengalami bahaya, maka yang paling pertama kita selamatkan adalah diri kita sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Ya, menyelamatkan diri kita sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Kalau kita mengalami bahaya, namun setelah kita selamat, baru kita mampu untuk menyelamatkan orang lain. Karena kita mencintainya seperti mencintai diri sendiri, maka kita selamatkan mereka seperti diri kita menyelamatkan diri kita sendiri. Maka kita selamatkan mereka seperti kita menyelamatkan diri kita sendiri. Ini tentang mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, wa akhwati fillah. Fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, min syartil imanil kamil ay yarghabal muslimu fi ay yahsula lil muslimina ma yarghabuhu wa yahwahu li nafsihi minal khairati wat ta'at. Artinya, termasuk dari syarat kesempurnaan iman ia mencintai saudaranya sesama muslim, sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dari kebaikan dan ketaatan. Ya, dikatakan oleh Syekh Salim di sini min syarti kamalil iman, termasuk syarat kesempurnaan iman. Sebenarnya tidak harus pakai syarat ya, termasuk kesempurnaan, karena untuk menyempurnakan tidak harus bersyarat gitu. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, al-mahabbatu min a'malil qulub. Cinta itu termasuk amalan hati. Allati yu'athiru 'alal iman ziyadatan wa nuqsan, yang mempengaruhi keimanan, ziyadatan wa nuqsan, bertambah dan berkurang. Ya. Jadi cinta itu termasuk amalan hati yang mempengaruhi iman, baik bertambah maupun berkurang. Itu sangat mempengaruhi. Karena iman itu yazidu wa yanqus, dan cinta sangat mempengaruhi. Yang ketiga, faedah dari hadis ini, ahlul imani kulluhum ikhwatun. Orang-orang yang beriman semuanya adalah bersaudara.
orang-orang yang beriman semuanya adalah bersaudara. Orang-orang yang beriman semuanya saudara. Ini usul ya. Usul. Ketika seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia beriman, maka itu saudara kita. Terlepas dari perbuatannya. Kalau itu akan dimasukkan keluar dari usul. Contoh, dia mengaku beriman, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi melakukan bid'ah. Ya, tidak langsung kita, oh berarti Anda bukan saudara kita. Bukan. Bukan. Di situ perlu nasihat. Tapi tetap mereka saudara. Ya, mereka saudara. Perlu nasihat, perlu dakwah, meskipun nanti mungkin mereka membenci dan sebagainya. Kita mencintai dan membenci mereka karena Allah, bukan karena hawa, bukan karena hawa nafsu, bukan dengan kemarahan, bukan. Kemudian ketika mereka tidak sejalan atau tidak mau mengikuti dakwah kita, kemudian kita musuhi, tidak. Mereka saudara. Makanya ketika menghadapi ahlul bid'ah, kita menghadapi saudara kita kalau mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bukan kita berhadapan dengan musuh. Bukan. Bahkan mungkin sampai kita mengacukan pedang sekalipun, sebagaimana pernah para sahabat memerangi ahli bid'ah seperti Khawarij. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengkafirkan mereka. Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, memerangi saudara yang telah membangkang, yang keluar dari aturan Islam untuk mengembalikan mereka kepada Islam. Makanya sebelum memerangi mereka pun Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas untuk mendebat mereka, mendakwakan mereka, karena mereka masih saudara. Ini usul. Jadi dalam berdakwah kepada mereka, berdakwah kepada orang yang menyimpang tadi, ahli bid'ah dan yang semisalnya, itu mendakwakan saudara. Bukan mendakwakan seperti mendakwakan kufar, al-adu, bukan. Bukan, adu itu musuh. Mendakwakan musuh bukan, tapi mendakwakan saudara. Ini yang diajarkan oleh Nabi dan juga yang ditetapkan oleh para ulama, dan ini manhaj ahlu sunnah di dalam berdakwah. Dia bisa membedakan mana mendakwahkan musuh dan mana mendakwahkan saudara. Saudara yang maksudnya saudara yang menyimpang. Dan karena saudara menyimpang itu bertingkat-tingkat, ada yang dekat dengan sunnah, ada yang jauh dari sunnah. Bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang hanya sekedar melakukan dosa besar, ada yang berada di jurang kekufuran. Dan semuanya butuh dakwah. Semua butuh untuk diberikan nasihat. Tidak dimusuhi. Tidak. Bukan mendakwakan kepada musuh, bukan. Karena hukum asalnya ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa huwal muslim. Dia muslim dan itu saudara kita. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kecuali bila kebid'ahannya sudah sampai melampaui batas Allah dan sudah ditetapkan bahwa mereka telah kafir, bukan lagi agama Islam, maka mereka dikafirkan. Mendakwakan mereka seperti mendakwakan orang kafir. Bersatunya bukan bersatu membiarkan mereka di dalam kesesatan, bukan. Bersatunya kaum muslimin itu disatukan dalam akidah dan manhaj. Baru akan bersatu. Biarkan mereka dalam kesesatan, tidak akan pernah bersatu. Tidak bisa kita bersatu dengan Syiah, tidak bisa. Tidak bisa kita bersatu dengan Khawarij. Tidak bisa kita bersatu dengan Mu'tazilah, tidak bisa. Ya, kembalikan mereka dulu kepada sunnah, kembalikan kepada tauhid, baru kita bisa bersatu. Maka jalan untuk menyatukan mereka adalah adab, bukan membiarkan. Karena sebagian mereka kan membiarkan dengan kata-kata begini, udahlah, itu kan pendapat mereka, udahlah, mereka kan punya keyakinan, gak usah kita permasalahkan, gak usah kita ributkan.
akhirnya membahayakan dalam kesehatan mereka. Sehingga yang penting itu kita bersatu, nggak boleh kita berpecah belah. Kemudian tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tidak benar cara mempersatukan seperti itu. Istiadiyah ibadah yang tidak menyelisih dalil, ya, tapi hanya menyelisih pendapat saja. Itu baru kita la inkar fi masail ijtihadiyah. Tidak ada ingkar dalam masalah ijtihadiyah. Ini boleh bila seperti itu. Tapi kalau dalam masalah manhaj dan akidah nggak bisa. Kita tidak bisa mendiamkan. Harus diluruskan mereka. Dan meluruskan mereka seperti meluruskan saudara, bukan meluruskan musuh. Bukan memerangi musuh, tidak, meluruskan saudara. Meskipun kita mengangkat pedang sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada kaum Khawarij, mengembalikan mereka, karena setelah kaum Khawarij itu ditumpas, apakah harta rampasannya dighanimah? Tidak, Ali tidak mengambil harta rampasan dari memerangi orang-orang Khawarij, karena mereka adalah saudara. Bukan harta-harta mereka itu tidak dijadikan ghanimah. Beda dengan musuh. Kalau musuh kan hartanya menjadi ghanimah. Tapi memerangi saudara kita yang tersesat, ketika mereka sudah ditumpas, harta rampasannya bukan jadi ghanimah, dibiarkan mereka mengambil itu kembali bila mereka telah menyerah. Dibiarkan, karena itu harta mereka. Nggak boleh kita menzalimi mereka dengan mengambil harta mereka tanpa hak. Ya, ini cara mempersatukan mereka itu, mendakwakan mereka dengan meluruskan mereka, mengembalikan mereka ke jalan yang benar, bukan mendakwakan mereka seperti mendakwakan musuh. Meskipun mungkin pada prakteknya ya mereka mungkin lebih zalim. Nah, ini kan terjadi seperti itu ya, lebih. Ina wihdatun la tatajazza. Masyarakat muslim itu satu. Masyarakat muslim itu satu, tidak berbilang atau tidak terpecah. Bahkan tidak boleh kita terpecah. Ya. Mengumpulkan mereka di atas keimanan. Yajma'uhumul iman wa tahaffuhum al-mahabbah. Mengumpulkan mereka di atas keimanan dan diikat dengan cinta. Ini cara mempersatukan muslim. Jadi umpama kita berada di negeri muslim atau di masyarakat muslim, ya kita satu. Meskipun mungkin prakteknya kita berbeda umpama atau dianggap beda lah. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Minhu kamilun wa minhu naqisun. Di antaranya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna atau berkurang. Lianna, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Karena iman bertambah dan berkurang, maka iman itu bertingkat-tingkat. Yang perlu diketahui ya bahwa untuk meningkatkan keimanan tidak boleh kita menunggu. Ya, tidak boleh kita menunggu. Maksudnya, ketika kita dalam keadaan lemah iman, kemudian kita beralasan, ya nih saya lagi lemah iman saya, makanya saya sholatnya agak kurang, Pak. Ya, justru ketika kita dalam keadaan lemah, gimana caranya untuk melawan? Ya, melawan kelemahan, melawan kekurangan, untuk menutupi kekurangan. Karena ketika kita menjemput, Allah naikkan keimanan kita. Kita berusaha untuk naik keimanan, maka Allah akan naikkan keimanan. Ya, ingat, iman itu naiknya susah ya ikhwah, tapi turunnya gampang.
naik kita ambil tentang keimanan dan juga tentang mencintai sesama muslim. Sebenarnya masih panjang pembahasan kita tentang cinta, ya, tapi cinta perspektif salaf, ya, perspektif salaf bukan perspektif filsafat. Alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.